niat di dalam wudu termasuk bagian daripada rukun. Ada berapa rukun wudu? Hah? Ada yang 8, ada yang 6. Gue bingung guru siapa sih pada beda-beda begitu? Ada 6 atau 8? Yang pertama ya, yang kedua, yang ketiga, basuh kedua, yang keempat, mengusap kepala, yang kelima, kaki, yang keenam, kaki. Niat wudu. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ada yang langsung nawaitu raf'al hadasil asghar. Lu mau pakai nawaitu wudu'a ke, mau pakai nawaitu raf'al, enggak jadi masalah. Kemudian wa mahaluha fil qalbi. Niat adanya di dalam hati. Sedangkan ketika kita ucapkan nawaitul wudu'a, hukumnya sunnah. Yang penting di dalam hati. Mau pakai bahasa bojong silakan, mau pakai bahasa Arab lagi silakan kalau kita mengerti. Ketika kita membasuh muka, nawaitul raf'al hadasul asghar fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Iya. Nawaitul raf'al hadasul asghar fardhu lillahi ta'ala. Nawaitul raf'al lagi dalam hati gak jadi masalah. Atau langsung sejak wudu menghilangkan hadas kecil. Kapan kertaknya hati? Kapan jatuhnya niat? Ketika awal juz daripada muka terbasuh oleh air. Ada lagi. Kapan jatuhnya niat dalam hati? Ketika awal juz muka terbasuh. Karena dalam niat muktarinan bi fi'lihi. Ada yang mengatakan wudu enggak harus niat. Ketika kita ke WC, ketika kita ambil air, ya sudah wudu saja, enggak perlu niat lagi, biarin aja. Kita niat bagian daripada rukun wudu yang harus ta'arudu fil qalbi, diucapkan, dikeretekkan di dalam hati, muqtarinan bi fi'lihi, bareng dengan perbuatannya. Maka kapan kereteknya hati sejak wudunya? Ketika awal juz muka terbasuh. Enggak? Ketika awal juz muka terbasuh. Bagaimana kalau muka belum terbasuh kemudian sudah niat? Nawaitu raf'al hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Sejak wudu menghilangkan hadas kecil fardhu karena Allah Ta'ala. Lap baru basuh, basah. Kenapa? Karena mukanya belum terbasuh. Paham enggak? Nah, gimana kalau pas air kena jidat, hati belum niat? Air turun dari jidat terus sampai ke hidung baru sejaku. Paham enggak? Karena ngepasinnya bakal susah. Mestinya begini. Nawaitu raf'al hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Tak sejaku menghilangkan hadas kecil fardhu karena Allah Ta'ala. Air kena muka langsung hati sejaku. Tapi tentu ngepasin itu susah. Nah, gimana kalau misal pas air kena muka hati belum jatuh niat? Terus sampai hidung baru sejaku. Sah dari batas hidung yang sudah diniatin ke bawah sah. Yang dari hidung ke atas belum ada nih niat. Maka ini sama juga belum terbasuh. Nah, gimana akhirnya? Gak jadi masalah. Biarin saja, tinggal siram lagi sekali lagi. Paham gak? Maka ketika air membasuh muka belum ada niat, sampai hidung ada niat, berarti awal juz muka yang dibasuh bukan jidat, tetapi awal juz muka yang terbasuh itu. Yang di atas walaupun sudah basah seolah-olah belum dibasuh. Tinggal diulangi lagi sekali lagi. Tak perlu niat lagi, cukup niat yang tadi. Maka untuk basuh pertama, sekali lagi saya sampaikan, jangan sekali, siram 2 kali, 3 kali baru digosok-gosok. Paham nggak? Kali, 2 kali, 3 kali. Kemarin sudah saya bahas. Kalau membasuh di sini, ini belum membasuh, kemudian kita gosok-gosok walaupun sama-sama basah. Yang sini gua hukum gosok, yang sini hukum masuk. Maka biar tersiram semua dulu. Siram dulu, biar rata air, baru kita gosok-gosok. Nawaitu raf'al hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Sejak wudu menghilangkan hadas kecil fardhu karena Allah Ta'ala. Berapa kali itu nyiram? 3 kali.
dihitungnya baru satu kali. Paham? Kemudian kemarin sudah dibahas mana yang batas-batas wajib terbasuh, masuk bagian dalam bibir, sebagian bibir mata, ya kan? Sebagian bibir mata. Ketika menggosok-gosok, kalau tangan kita doanya Allahumma ba'id yadayya bima syika. Kalau muka Allahumma ba'id wajhi yauma tabyadu wujuh. Terus wala tusawid wajhi yauma taswadu wujuh. Ini binti doa perlu dibaca. Allahumma ba'id wajhi, ya Allah putihkanlah mukaku. Lebih-lebih kalian yang mukanya pada hitam-hitam, biar mukanya putih. Tapi doa ini yauma tabyadu wujuh, ini doa supaya nanti di akhir doa wudu ini semua khasiatnya buat di akhirat. Semua buat di akhirat. Kemudian membasuh tangan. Beres tuh. Satu sudah. Muka paham nggak? Ada yang belum paham basuh muka? Insya Allah paham ya. Paham nggak? Ada lagi buat muka biar jelas. Pertama, ambil air. Kalau memang gini, kalau memang kita baknya, wudhunya pakai apa? Pakai bak, pakai gayung. Simpan gayung ada di sebelah kanan. Simpan gayung ada di sebelah kanan. Dan utamakan wudhu menghadap kiblat. Utamakan wudhu menghadap. Kalau memang bisa menghadap kiblat. Kalau bisa, ya kalau nggak bisa ya susah. Kalau misal kerannya belawetan, kita semua ada kiblat, gimana ceritanya? Gitu. Kalau memang pakai gayung simpan di sebelah kanan. Gayungnya simpan di sebelah kanan. Kemudian siram muka dari atas. Ketika ngambil air, nawaitu atau kalau pakai tangan, nawaitu raf'al hadasul asghar fardhu lillahi ta'ala. Angkat tangan, tek sejaku menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Terus sampai 3 kali atau 2 kali, yang penting sampai kita yakin terbasuh semua. Mau 1 kali, mau 2 kali, mau 3 kali, yang penting ada kuat sangka muka sudah terbasuh semua, baru hukum dalkun. Dalkun ini jangan ditinggal. Dalkun itu gosok-gosok. Walaupun di dalam mazhab kita hukumnya sunnah, tapi di dalam mazhab lain seperti Imam Malik hukumnya wajib. Gosok-gosok jangan ditinggal. Sambil gosok-gosok baru baca doa. Dan siram semua yang sudah batasan-batasannya sudah sampaikan waktu itu. Dari atas tempat tumbuh dari bawah kumpulnya 2 tulang. Samping min watadil ujunain, 2 pentil kuping. Cambang termasuk muka yang wajib mahalut tahdib. Mahalut tahdib bukan batas, bukan muka, tapi batas muka dan wajib terbasuh. Elatnya ma la yutimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Tidak sempurna basuhan ini kecuali dengan membasuh mahalut tahdib, walaupun bukan bagian muka, maka mahalut tahdib menjadi hukumnya wajib terbasuh. Kenapa? Karena enggak sempurna membasuh muka kecuali dengan membasuh ini mahalut tahdib yang lengkong namanya. Ini iwadain sulah. Kemudian tangan beres. Rukun wudu selanjutnya membasuh tangan. Yang disebut tangan yang wajib terbasuh dari mulai ujung kuku sampai sikut. Ini yang wajib terbasuh. Betik ini apa namanya? Ini tangan. Ini telapak tangan. Ini lengan. Hah? Lengan. Sing-singkan lengan bajumu. Otot main otot. Ini lengan. Sedangkan lengan hukumnya sunnah. Hadis Rasulullah sunnah tahdil wal ghurra. Sama juga membasuh muka, sunnah leher ini terbasuh. Karena kelak yaumil kiamah umat-umatnya Rasulullah akan dibedakan dengan umat lainnya dengan cahaya min atharil wudu, dari karena sisa bekas wudunya. Dari bekas wudu ini akan terpancar. Makanya sunnah ghurra wa sunnah ta'dil. Sunnah ghurra, panjangin basuhan mukanya sampai ke leher. Panjangin basuhan tangannya, tahdil sampai ke tangan. Begitu juga betis. Jadi lengan ini sunnah dibasuh. Tetapi syarat
Nggak boleh wudhu berlebihan, terlebih-lebih apabila kalian berwudhu di air yang boleh diwakafkan, seperti air musola, seperti air masjid. Kalau memang air wakapan, hukumnya haram berlebihan. Ciri berlebihan ketika kalian wudhu sampai basah bajunya. Kalau wudhu sampai ini basah, itu ciri berlebihan, hukumnya haram. Dan nggak boleh kecuali kalau wudhu di rumah. Kalau wudhu di rumah panjangkan sampai semampu kita panjangin. Tapi kalau wudhunya di masjid nggak boleh terlalu panjang karena airnya air wakaf. Kemudian sunnah ketika wudhu dimulai tangan ini bukan dari sikut, tapi dari ujung jari. Ketika tadi mengusap ngocok-ngocok tangan sebelum membasuh muka, hukumnya sunnah. Dibersihin kukunya, dibersihin sambil kocok-kocok tangan. Tetapi ketika sudah membasuh tangan dan di bawah kuku masih ada kotoran, yang kotoran ini menghalangi air masuk ke bawah kuku, maka hukumnya wajib lagi dibersihkan. Tapi kalau sudah bersih, nggak perlu dikotokin lagi. Yang penting air masuk. Ya nggak perlu juga. Air aman, cukup gini-gini. Kemudian dari ujung jari ke sikut biar terbasuh dulu baru kocok-kocok. Kanan dulu. Kemudian sunnah tahlil. Apa tahlil? Disela-sela. Makanya ketika musim sekarang ini apa namanya corona, iya kan? Sunnah kocok tangan sampai diajarin begini kan? Ini terus gini. Iya kan? Ini maksudnya apa? Nggak bersihin bawah kuku. Kita mah bukan timbang begini sampai kita kobel-kobel. Sunnah tahlil. Nah, menghilangkan kotoran di bawah kuku ketika kita membasuh tangan, hukumnya sunnah. Tapi ketika membasuh tangan, kalau memang masih ada kotoran kuku, hukumnya wajib dibersihkan. Beres? Berapa kali? 3 kali. Apa doanya? Allahumma atini kitabi ini sahabat yasiro. Ya Allah, atini, berikanlah kitab catatan amalku. Allahumma atini kitabi biyamini, yang kelak aku terima dengan tangan kananku. Karena salah satu ciri yang akan bahagia ketika diberikan buku catatan amal, mereka yang menerima dengan tangan kanan. Wahasibni, dan hisablah aku semua amal-amalku dengan hisab yasiro, dengan hisab yang dimudahkan. Baca di doa agar kelak di masa Allah berikan kita kemudahan. Kemudian beres tangan, selesai tangan kiri sama persis. Boleh nggak tangan kiri dulu baru tangan kanan? Nggak jadi masalah karena tayamum hukumnya sunnah, bukan masalah tartib. Tayamum hukumnya sunnah. Sunnah tangan kanan dulu baru tangan kiri. Tangan kiri doanya diganti. Allahumma la tutini kitabi semani au min warai. Ya Allah, jangan kau berikan buku catatan amalku dengan tangan kiri atau dari belakangku. Karena ada kelak di akhirat nanti orang-orang yang Allah hinakan, mereka ketika diberikan buku catatan amal, mereka menerima dengan tangan kiri atau menerima dengan punggungnya. Alhamdulillah, diri mereka bakal celaka. Kemudian membasuh kepala, bukan membasuh, tapi namanya mengus. Makanya kemarin sudah sampaikan ada bahasa faksilu, ada bahasa wamsahu. Kenapa muka nggak perlu dibasuh, tapi cukup diusap? Makanya ada wamsahu, ada faksilu. Maka ketika hukum faksilu, muka, tangan, kaki harus bijarianil ma'i, harus dengan mengalirnya tangan, mengalirnya air. Nah, kalau wamsahu cukup basahnya dengan usapan. Kemudian wajib dengan air yang baru. Kalau kita sudah membasuh tangan basah nggak? Kemudian kita usapkan kepala. Tapi tangan basah ini karena basuhan tangan basah. Walaupun tangannya tangan kita basah, kan udah basah, kita usapin kepala.
Kemudian tangan kita masukin ke air basah juga, kita usapin kepala, sama nggak hasilnya? Sama kan? Karena memang tangannya sudah basah. Tapi syarat ketika mengusap kepala harus dengan air yang baru. Nggak kudu kita kumpulin air baru kita siramin, itu ghusl namanya. Afdolnya cukup ketika bahasa afdol seperempat kepala jangan ditinggal. Ini namanya adnal kamal, seperempat kepala. Kenapa jangan ditinggal? Karena dalam mazhab lain seperempat kepala itu wajib untuk dikerjakan ketika mengusap kepala. Dan seperempat, bisa seperempat. Nah gimana kesempurnaannya? Buat laki-laki kesempurnaannya ambil air baru, kumpulkan dua tangan kita, tempelin di kening. Kemudian jempolnya dipelipis ya? Pelipis apa? Ini nih. Ya pokoknya di sini beda. Telunjuknya ditaruh di kening, jempolnya di sini. Kemudian wa imrarul yad, dijalankan semua telapak tangannya sampai ke belakang. Sampai belakang, kemudian balikin. Kalau memang bisa dibalikin. Itu buat laki-laki. Sekali lagi. Kebelakangin semua sambil baca Allahumma harim syarri wa basyari ala Allahumma harim syarri wa basyari alana. Kemudian kembalikan lagi buat rambut yang seperti saya. Nah kalau buat perempuan jangan gak dibalikin lagi. Apalagi kayak megaloman gitu. Cukup ke belakang. Kalau buat perempuan cukup ke belakang kali 3 kali ya. Dan wajib rambut yang ada di kepala. Paham? Misal rambut ini memang ada rambut, masa gini, ini rambut panjang sampai menjulur ke bawah. Kayak perempuan kan rambutnya panjang-panjang. Kemudian karena maklum habis apa namanya? Habis bukan shampoo, habis pakai minyak rambut bris. Mereka bris mah ya. Komen. Takut luntur minyak rambutnya, dia usap di samping. Sampai rambut ya kan, diusapnya di sini. Ini dasar. Karena ini bukan rambut yang ada di kepala, mesti yang ada di kepala. Ini nggak boleh kayak gini. Belakang sini. Kemudian untuk telinga, zahiran wa batinan, taruh di belakang. Di belakang telinga jempol. Kemudian kuping masuk ke lubang. Jalanin kuping semua. Lekuk-lekuk telinga biar keusap semua sama telunjuk. Ditutup kalau jempol. Paham? Sekali lagi. Jempol ditaruh di belakang telinga. Telunjuknya masuk ke dalam telinga. Kemudian biar si telunjuk ini main sendiri. Sudah usap. Sudah usap. Udah mana lucunya sih? Main di ini ya. Baru ntar ditutup sama jempol. Sama dengan air yang baru. Kemudian disempurnakan dengan seperti ini. Disempurnakan seperti ini. Ini afdal. Terlebih-lebih kalian wudhunya di rumah dengan waktu yang lapang dan tidak ketinggalan sholat berjamaah, ketinggalan takbiratul ihram. Perhatikan, ketika hukum sunnah saja harus ditinggal karena untuk mendapatkan fadilah takbiratul ihram. Misal kita wudhu nih, imam udah masuk pengimbaran, udah fadilah tinggalin. Yang penting rukunnya selesai. Adnal kamal membasuh 3 kali, ngocok-ngocok udah. Yang penting buru-buru. Seperti itu kuping segala macam sampai doa takbir doa setelah ajan juga setelah wudhu ditinggal agar bisa mengejar takbiratul ihram ngikutin imam. Saking pentingnya tuh fadilah yang besar berjamaah dengan bisa mengikuti takbiratul ihram. Kalau yang sunnah saja jangan ikutin, apalagi imam udah di dalam masjid, lu masih merokok banyak. Enggak maksudnya? Iya. Yang ibadah baik tinggal enggak buru-buru. Nah ini imam udah ke masjid, imam udah dekat keluar kabur.
Basuh kaki. Membasuh kaki sama hukumnya. Dimulai dari jari dibasuh. Sampai mana membasuhnya? Yang wajib dibasuh sampai mata kaki. Dan sunnah tahjil sampai betis. Terlebih-lebih sunnahnya lebih kuat apabila kalian wudhunya di rumah, bukan di masjid. Elatnya kembali sama dengan tangan. Kelak di akhirat nanti umatnya Rasulullah akan dibedakan dengan asal wudhunya bercahaya. Maka panjangkanlah burrah wa tahjilmu sampai betis. Kemudian bersihkan sela-selanya. Cara ngebersihinnya bukan dari atas, tapi dari bawah. Satu-satu. Terus baru dari atas. Di bawah dicolok. Nyoloknya pakai apa? Pakai kelingking. Nyoloknya pakai kelingking. Bawah kuku hati-hati bersihin. Kata gini, jangan wudhu kayak orang wudhu cebok-cabung. Oh, kalau udah ngaji kamu biar rapi wudhunya. Perhatikan, ketika kalian wudhu dengan mengikuti akhlak Rasulullah yang diajarkan oleh guru-guru kita, maka insya Allah sholatnya juga akan menang. Tapi kalau udah wudhunya tergesa-gesa, wudhunya tidak mengerjakan sunnah-sunnah Rasul, maka perhatikan sholat kalian tidak mendapatkan masalah. Diawali dulu dengan yang baik, dengan ketenangan. Kalau wudhunya baik serius, apalagi entah sholatnya. Kalau wudhunya udah gak serius, sholatnya juga gak bakal serius. Kalau kan nyambung tuh. Jadi awal wudhunya biar rapi, basuh mukanya biar rapi, terlebih-lebih yang wudhu biar serius. Yang wudhu dia perhatikan. Kalau yang sunnah-sunnah kita kan percaya wudhunya jadi masalah. Yang wudhu berdampak pada tidak semua wudhu. Kalau wudhunya basah, maka berdampak sholatnya. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna annana tarafna wa annana asrafna ballagha asrafna wa tub alaina tauba taghfir min kulli tauba wastur lana awrati wa amini raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والعالم والإخوان والسائر الإله وكل ذي محبة أو زيرة مسبة والمسلمين